Gunnah. Secara bahasa, gunnah itu bisa dikatakan suara yang keluar dari hidung. Disebut dengan gunnah. Ya. Adapun secara istilah, dalam hal ini istilah ilmu tajwid, gunnah adalah suara yang keluar dari hidung yang terdapat pada huruf mim dan juga nun. Jadi, gunnah itu merupakan salah satu bagian dari sifat huruf yang mana sifat ini terdapat pada huruf mim dan nun. Nun dan mim ini selalu ada gunnahnya dalam keadaan apapun. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan bahwa gunnah itu terdapat hanya pada nun dan mim yang bertasydid saja. Kurang tepat. Pada dasarnya dalam keadaan apapun, nun dan mim ini selalu ada gunnahnya. Untuk membuktikan bahwa nun dan mim ini ada gunnahnya, silahkan dipegang hidungnya masing-masing. Sedikit dipencet hidungnya. Kemudian silahkan lafalkan nun dan mim. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Nah, kalau ada getarannya, itu membuktikan bahwa mim dan nun itu ada gunnahnya. Ada getaran, ada suara yang keluar dari hidungnya. Kemudian, gunnah ini terbagi ke dalam 4 tingkatan. Atau ada 4 macam. Yaitu ada akmal, ada kamilah, ada naqisoh, dan ada angkos. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, ada namanya gunnah akmal. Gunnah akmal ini adalah terdapat pada nun dan mim dalam keadaan bertasydid dan juga idgham. Jadi, secara rincinya, gunnah akmal ini terdapat pada nun bertasydid, mim bertasydid, pada hukum idgham bi gunnah, dan juga idgham mislein. Contohnya, nun bertasydid, malikin nas. Contoh mim bertasydid, tuhammilna. Contoh idgham bi gunnah, may yaqulu. Contoh idgham mislein, lakum ma. Nah, gunnah pada akmal ini harus dibaca panjang atau ditahan dengungnya itu sepanjang atau seukuran 2 sampai 3 harokat. Ya, kita sudah ada gunnahnya tapi kalau tidak ditahan itu salah. Contohnya pada kata Muhammadun ya. Muhammadun sudah ada gunnahnya tapi ditahan itu kurang tepat. Kalau ada yang nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah, idgham mislein itu harus ditahan 2 sampai 3 harokat. Muhammadun, inna, ya, dan lain-lain. Yang kedua ada namanya gunnah kamilah. Gunnah kamilah ini terdapat pada nun dan mim ketika ikhfa. Lebih rincinya lagi terdapat pada 3 hukum, yaitu pada hukum ikhfa hakiki, pada hukum iqlab, dan ikhfa syafawi. Contoh ikhfa hakiki, fasabrun jamil. Runja harus ada gunnahnya. Contoh yang iqlab, sami'an basira. Amba ada gunnahnya. Contoh pada ikhfa syafawi, wa ma hum bimu'minin. Jadi kalau ada mim sukun bertemu ba, itu kan hukumnya ikhfa syafawi ya, itu harus bunyi emnya itu harus dipanjangkan atau ditahan sepanjang 2 sampai 3 harokat. Sama seperti akmal, gunnah pada kamilah ini juga ditahan 2 sampai 3 harokat.
Tingkatan yang ketiga ada namanya gunah naqisoh. Nah, gunah naqisoh itu terdapat pada nun dan mim ketika izhar. Nun dan mim yang sukun, tetapi hukumnya izhar. Kalau nun sukun izhar halki, kalau mim sukun izhar syafawi. Contoh izhar halki, alimun hakim. Ya, munha. Munha ada gunahnya. Contoh yang izhar syafawi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kum yang izhar syafawi itu pasti ada gunahnya. Nah, untuk nun dan mim yang sukun dalam keadaan izhar itu ada ekornya sedikit. Ya. Jadi gak putus sama sekali contohnya. Man amana, tidak boleh kita membacanya dengan man amana, tapi ada ekornya sedikit. Man amana. Kenapa demikian? Karena mim dan sukun ini terbatasnya itu ada yang namanya tawasud. Tawasud itu antara rakhwah dan juga syiddah. Kalau rakhwah itu yang berekor atau mengalir suaranya seperti sin kan gitu ya. As, ada esnya gitu kan. Ada ahnya gitu, ha gitu ya. Sedangkan yang syiddah itu yang terputus sama sekali gitu ya. Nah, ini antara keduanya, berada antara keduanya. Jadi putus enggak, mengalir juga enggak. Artinya ada ekor tapi sedikit gitu ya. Makanya kita bacanya dengan man a, min a, ya. Begitupun dengan mim. Kum a, ya. Kum a, enggak boleh kum a, tapi kum a. Ada sedikit ekornya ya. Jadi enggak langsung putus suaranya. Untuk itu tingkatannya itu pada naqisoh. Selanjutnya, gunah yang terakhir ada gunah angkos. Angkos itu artinya lebih paling kurang gitu ya. Nah, gunah angkos ini terdapat pada nun dan mim yang berharokat, baik itu fathah, kasrah ataupun dhammah. Ya. Contohnya, ahsanu amala, nu. Pastinya kalau kita memegang hidung itu ada gunahnya, tapi hanya satu harokat saja. Ahsanu amala, nu. Amala, ma. Contoh lainnya, wa amanu, ma, nu. Nah, nu pada kata nu walaupun dibacanya mad, nah yang mad itu kan yang dipanjangkannya adalah vokalnya, bunyi u-nya, bukan gunahnya. Jadi kurang tepat ketika baca kita gunahnya terus-terusan. Jadi amanu gitu ya. Gunahnya ke bawah jangan. Tetapi vokalnya yang dibacakan ketika mad itu amanu maliki. Jadi jangan maliki tapi maliki begitu ya. Untuk latihan, untuk lebih tepatnya lagi untuk praktiknya, silahkan teman-teman sekalian bertanya kepada guru yang sudah ahli supaya bisa dikoreksi lebih tepatnya lagi, lebih bagus lagi begitu ya. Itulah pembahasan kali ini tentang hukum guna ataupun sifat guna dalam ilmu tajwid. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.